Beni Kartono, pendidikan demokrasi adalah semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan diharapkan dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan. Pendidikan demokrasi yang dimaksud di sini ialah pengutamaan bersama hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap orang yang sama yang terlibat dalam pendidikan, atau bisa juga dikatakan dengan kesamaan sosial. Baiklah, di sini saya akan menyambung presentasi dari teman saya, Rina Heliana, kebebasan. Kebebasan dalam pendidikan agama Islam adalah kebebasan dalam menuntut dan memahami tentang agama Islam. Melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi mengenai kebebasan dan demokratis dari pendidikan Islam. Nah, bicara masalah demokrasi, dari Islam sendiri sudah mendukung baik secara implisit maupun secara eksplisit. Nah, dilihat dari konsep syura. Nah, dilihat dari konsep pendidikan demokratis dalam Islam tersebut, sehingga dapat diimplikasikan nih dalam baik dari yang pertama ada dari kurikulum. Nah, dari kurikulum pendidikan Islam itu sendiri sudah demokratis, dilihat dari mengembangkan pribadi secara dinamis, baik hubungan emosional yang baik antara pengajar dan peserta didik. Nah, di situ sudah diajarkan mengenai kedemokratisan. Nah, yang kedua bisa dilihat dari segi guru pendidikan agama Islam yang demokratis. Nah, guru pendidikan agama Islam yang demokratis itu saling menghargai, merupakan wujud dari perasaan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sana manusia sudah bersikap demokratis, dan penyampaian pengajaran harus dengan bahasa yang praktis dan yang berdasarkan atas kebaikan dan kebijaksanaan. Nah, itu merupakan salah satu dari ciri-ciri guru yang demokratis. Kemudian yang ketiga ada dari evaluasinya. Nah, evaluasi pendidikan agama Islam yang demokratis juga. Nah, itu merupakan guru harus sudah menentukan hasil akhir yang diharapkan dari para siswa atas materi yang diajarkan, dan apa saja perangkat yang dipakai untuk penilaian sejak awal perencanaan pembelajaran, atau yang disebut dengan RPP, rencana pembelajaran. Nah, kemudian kegiatan evaluasi ini juga harus bersifat komprehensif, yaitu mencakup semua aspek baik kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, itu yang disebut dengan evaluasi yang bersifat demokratis. Kemudian yang keempat, dari segi peserta didiknya, pendidikan agama Islam yang demokratis bisa dilihat dari kebebasan bagi peserta didik, kebebasan baik dari untuk bertanya maupun mengemukakan pendapat. Materi yang selanjutnya adalah mengenai prinsip dan kaidah demokrasi pendidikan Islam, yang mana ada 5 prinsip kaidahnya, yaitu kaidah ta'aruf atau saling mengenal, dan yang kedua kaidah syura yaitu musyawarah, yang ketiga kaidah ta'awun yaitu kerjasama, yang keempat kaidah maslahah yaitu menguntungkan, dan yang terakhir yang kelima adalah adalah yaitu keadilan Islam. Demokrasi dalam keluarga. Lima sikap demokrasi yang harus kita miliki dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Yang keempat, mendukung bakat minat-minat anak.
Dan yang kelima, komunikasi yang baik antar keluarga. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pandemi virus corona atau COVID-19 masih menghantui berbagai negara di dunia, khususnya Indonesia. Seilmuwan dari seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk mencari vaksin melawan virus COVID-19. Nah, sebelum itu terjadi, kita harus melakukan tindakan preventif untuk mencegah penularan virus COVID-19. Bagaimana cara mencegah penularan virus COVID-19? Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir untuk membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Kedua, pertahankan jarak fisik atau physical distancing minimal 1 meter antara Anda dan siapa saja. Gunakan masker jika harus keluar rumah. Ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Menjaga kebersihan pernapasan ketika bersin atau batuk dengan cara tutup pakai tisu atau lengan bagian dalam. Terakhir, sebisa mungkin tetap di rumah jika merasa tidak sehat.